Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Laili Kumaria MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Pengambilan Keputusan di program doktoral Manajemen Pendidikan S3 Universitas Mula Warman. Perkenankan, saya Nihan Kristiani akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah tersebut dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Baik, regulasi terkait sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Selanjutnya diturunkan ke Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Selanjutnya ke kementerian masing-masing diturunkan tentang Permendikbud Nomor 48 Tahun 2023 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas pada satuan PAUD formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terdapat pasal 43 ayat 2 tentang ketentuan mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk PDPD atau peserta didik penyandang disabilitas. Itu harus diatur dengan peraturan pemerintah. Dan pada pasal 43 ayat 4 ada juga ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan diatur dengan peraturan pemerintah juga. Oleh karena itu, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 terbit untuk peserta didik penyandang disabilitas, terutama penyediaan akomodasi yang layak. Dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 ini ada pasal 3, 4, dan 7 yang mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak. Bentuknya apa saja untuk fasilitasi akomodasi yang layak itu ada 4, yaitu ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan kurikulum, dan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan. Apa tujuan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas? Kita ketahui bahwa tujuannya adalah untuk menjamin terselenggaranya atau terfasilitasinya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini di seluruh jenjang, yaitu di jenjang PAUD formal, jenjang pendidikan dasar yaitu SD dan SMP, serta jenjang pendidikan menengah SMA, SMK, alia atau sederajat, dan pendidikan tinggi atau universitas dan kampus-kampus. Dan juga akomodasi yang layak ini juga harus disediakan di pendidikan khusus seperti sekolah luar biasa, SDLB, SMPLB, SMALB. Ini tersedia juga untuk fasilitas akomodasi yang layak. Di sekolah reguler pun yang ditunjuk pemerintah yaitu sekolah inklusif juga harus menyediakan akomodasi yang layak, termasuk di segala jenjang tadi yang seperti disebutkan TK, SD, SMP itu inklusif. Ada juga di beberapa kota yang termasuk Samarinda sudah ditunjuk semua sekolah yang terutama negeri untuk menjadi sekolah inklusif, yaitu tidak boleh menolak peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan kapasitasnya 1 kelas 2 siswa. Nah, ini mohon izin kami tampilkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024. Ada juga membahas tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus, yaitu kegiatan fisik, tentang penyediaan dan penerapan aksesibilitas. Gambarnya bisa dilihat di situ adalah adanya jalur pemandu atau guiding block dan warning block. Biasa kita temui di sekolah-sekolah yang sudah inklusif itu di lantainya ada guiding block sebagai penunjuk arah, terutama bagi penyandang disabilitas yang netra yang menggunakan tongkat ataupun tidak dipandu, ya sepertinya dipandu supaya mudah melakukan aktivitas mobilenya. Ini juga ada tangga landai atau rem untuk
para penyandang disabilitas mempermudah menggunakan kursi roda. Ada juga ruangan sumber belajar pendidikan inklusif. Biasa kita menyebutnya ruang sumber inklusif, yang di dalamnya terdapat ruang konsultasi antara orang tua dengan peserta didik, ada ruangan untuk asesmen, ruangan untuk pembelajaran, biasanya dilengkapi dengan peralatan dan perabot yang mendukung pembelajaran inklusif. Untuk di Kota Samarinda ada beberapa sekolah yang sudah memiliki fasilitas tersebut, terutama ruang sumber inklusif tuh untuk TK dan Negeri 1 dan TK Negeri 10. Di SD Negeri ada SD Negeri 9 dan 16 Sungai Kunjang, sedangkan SMP ada SMP 3, 36 dan 37. Namun itu masih sebagian kecil saja karena 260 lebih dari sekolah negeri baru tersedia beberapa sekolah saja yang ada ruang sumber inklusifnya. Nah, ini bagaimana peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 ini, terutama di pasal 4 untuk mengimplementasikannya. Di anggaran, kita memang ada penyediaan anggaran, sarpras, kurikulum, dan tenaga pendidik. Nah, bagaimana caranya di anggaran? Menyediakan, salah satunya adalah mengejawantahkan atau membuat perencanaan penyediaan anggaran dalam Renstra atau rencana strategis dalam 5 tahun, RPJP, rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek untuk di anggaran daerah berupa DPA dan RKA. Sedangkan di sekolah itu ada RKAS, rencana keuangan anggaran sekolah, yang dialokasikan melalui BOSDA atau BOS. Untuk ketersediaan sarpras itu sekolah juga merencanakan aksesibilitas bangunan dan lingkungan, termasuk peralatan-peralatan perabot pendidikan inklusif, guiding block, tangga rem, dan ruangan sumber inklusif. Kalau dari sisi kurikulum, ini ada pengembangan kurikulum modifikasi seperti modifikasi kurikulum substitusi, emisi, bahkan menghilangkan beberapa pembelajaran yang mungkin penyandang disabilitas tertentu tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran. Itu melakukan modifikasi dan penyesuaian. Sedangkan pemenuhan akomodasi yang layak di tenaga kependidikan, seyogyanya sudah direncanakan untuk guru-guru yang ditunjuk itu mengikuti pelatihan atau BIMTEK atau in-house training di sekolahnya, atau pelatihan di daerah kabupaten atau kota, atau bahkan secara nasional yang diselenggarakan oleh kementerian. Mohon izin, ini juga menampilkan beberapa fasilitas alat peraga dan juga beberapa kegiatan pendukung penyediaan akomodasi yang layak. Di Samarinda sudah ada ruang-ruang terapis yang dilengkapi dengan matras, alat-alat terapis untuk keseimbangan, melatih gerak motorik anak-anak penyandang disabilitas. Ada juga alat peraga yang melatih fokus dan konsentrasi yang berwarna pink itu, serta diselenggarakannya juga parenting orang tua, bagaimana cara menangani anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas di rumah ataupun mendampingi pembelajaran. Itu juga ada kegiatan parenting Bapak Ibu guru, konsultasi dengan orang tua. Ini selanjutnya implementasinya, siapa sih penyedia AYL atau akomodasi yang layak di lembaga pendidikan? Yaitu adalah lembaga pendidikan itu sendiri, lembaga penyelenggara pendidikan, karena memang yang kita bicarakan adalah pendidikan. Tapi kalau kita bicara skup wilayah, itu di OPD-OPD itu juga tersedia akomodasi yang layak berupa sarana prasarana seperti tangga yang landai, penyediaan kursi roda. Sedangkan kalau di sekolah itu ada alat pembelajaran dan juga sarana prasarana di ruang sumber inklusif. Siapa penerima manfaatnya? Penerima manfaatnya adalah peserta didik penyandang disabilitas di sekolah tersebut, disabilitas fisik, mental, sensori, netra, dan rungu. Penerima manfaatnya juga guru yang merasa lebih nyaman difasilitasi, dan orang tua juga lebih nyaman menyekolahkan anaknya apabila terdapat AYL yang layak. Bentuk AYL-nya seperti apa? Bentuk AYL-nya bisa afirmasi SPMB apabila ada peserta didik yang sudah tegak diagnosa bahwa dia disabilitas, maka dapat mendaftarkan anaknya melalui jalur afirmasi
dengan menyertakan surat hasil asesmen dari psikolog sehingga bisa diterima di sekolah inklusif tersebut. Dalam pembelajaran KBM pun, kegiatan belajar mengajar juga ada proses yang lebih fleksibel untuk anak penyandang disabilitas, tidak juga dipaksakan menerima materi yang sama dengan anak-anak reguler lainnya. Dalam evaluasi pun juga dilakukan hal yang sama, fleksibilitas penilaian, serta biasanya kalau sarana prasarana di sekolah tersebut sudah bagus, ada ruang relaksasi atau ruang khusus untuk pembelajaran inklusif. Untuk mekanisme penyediaannya seperti apa? Lembaga penyelenggara pendidikan biasanya melaporkan jumlah PDPD-nya, jumlah ketunaannya seperti apa. Itu dapat dijadikan dasar untuk permohonan penyediaan akomodasi yang layak kepada pemerintah maupun stakeholder yang mendukung terhadap pendidikan inklusif. Nah, di sini di pasal 43 ayat 3 PP 13 tahun 2020 disebutkan juga apabila penyelenggara pendidikan tidak menyediakan AYL untuk penyandang disabilitas, peserta didik penyandang disabilitas, itu pemerintah berhak untuk mengeluarkan teguran tertulis, pembukuan izin penyelenggaraan pendidikan, sampai dengan penghentian kegiatan pendidikan, bahkan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan. Jadi hal ini memang harus diperhatikan oleh para lembaga penyelenggara pendidikan bahwa kesetaraan untuk anak-anak penyandang disabilitas juga mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan, sehingga diupayakan lembaga penyelenggara pendidikan tersebut juga memenuhi akomodasi yang layak bagi mereka. Baik, salah satu implementasinya di Samarinda adalah terbentuknya ULD atau Unit Layanan Disabilitas berada di Batu Besaung unit kerjanya. Mengapa perlu dibentuk ULD? Karena ULD ini untuk memaksimalkan layanan pendidikan inklusif, menjadi wadah koordinasi juga dari sekolah, orang tua, dan anak-anak untuk dapat memperoleh pendampingan dalam penyelenggaraan pendidikan. Tugasnya ULD adalah memberikan data dan informasi penyandang disabilitas, merekomendasikannya melalui hasil psikolog atau hasil asesmen oleh psikolog, pendampingan terhadap orang tua, pendampingan sekolah inklusif, penyelenggaraan BIMTEK, pelatihan guru, dan juga monitoring dan evaluasi sekolah inklusif. Bisa kita lihat di sini, Kota Samarinda telah mengimplementasikan secara baik tentang pembentukan ULD ini, yaitu ada UPTD PLDPI, yaitu Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. Gedungnya sudah ada, berdiri di Batu Besaung. Ruang layanannya juga sudah ada. Di situ ada matras kanan di lantai dan juga dinding. Itu adalah untuk meminimalisir anak-anak yang tantrum ketika melakukan stimulasi, ketika menerima stimulasi dari para terapis. Nah, ini juga ada meja dan kursi layanan stimulasi anak disabilitas yang memang bentuknya khusus dirancang untuk kegiatan stimulasi. Di sini juga kami tampilkan tantangan, solusi, dan strategi di sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan inklusif ini memang harus dilaksanakan di sekolah, namun ada beberapa tantangan saat ini di lapangan. Misalnya masih adanya kesulitan dan kebingungan guru serta tenaga kependidikan dalam pembelajaran, atau belum adanya modul pembelajaran pendidikan inklusif terkait misalnya ketunaannya low vision, ketunaannya retardasi mental, bagaimana cara penanganannya di kelas, pembelajaran seperti apa, itu belum ada modul pembelajaran khusus pendidikan inklusif. Belum adanya ketersediaan guru pendidikan khusus, dalam artian guru yang kualifikasi pendidikannya adalah S1 PLB atau guru kelas atau guru mata pelajaran yang telah mengikuti BIMTEK tingkat dasar, lanjutan, dan mahir. Sementara di Kota Samarinda, implementasi dari AYL ini adalah menunjuk guru kelas atau guru mata pelajaran sebagai guru pembimbing khusus. Artinya belum bisa disebut guru pendidikan khusus karena memang latar belakang pendidikan guru-guru yang ada bukan S1 PLB namun S1 pendidikan
yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan namun belum sampai tingkat mahir. Selanjutnya bagaimana solusinya? Solusinya guru-guru yang masih bingung atau mengalami kesulitan ini mengikuti pelatihan pendidikan inklusif baik secara konteks lokal maupun nasional. Kalau lokal diselenggarakan oleh ULD atau Dinas Pendidikan, kalau nasional diselenggarakan oleh Kemendikbud baik itu via daring maupun luring dari LMS atau SIM GTK yang disediakan oleh kementerian. Selanjutnya pemerintah berusaha menerbitkan modul pendidikan inklusif melalui bidang kurikulum di bidang masing-masing baik SD, SMP maupun SMA. Selanjutnya harapannya perguruan tinggi termasuk Universitas Mula Warman, Ibu Prof. Laili Komariah, kami mengharapkan Universitas Mula Warman bisa membuka prodi S1 PLB Bu. S1 PLB pendidikan luar biasa sehingga Samarinda ini tidak kesulitan mencari calon-calon guru yang kualifikasi pendidikannya pendidikan luar biasa. Selanjutnya solusinya pemerintah juga membuka formasi GPK yaitu guru pendidikan khusus yang diusulkan kepada Kemendagri maupun Kemenpan RB sehingga dari kebutuhan tersebut dari guru-guru yang memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan bisa mendaftar menjadi ASN. Selanjutnya, bagaimana strateginya supaya guru-guru tidak terlalu kebingungan dan kesulitan, supaya guru-guru ada panduan modulnya dan supaya kualifikasi terpenuhi? Caranya adalah Dinas Pendidikan atau ULD menyelenggarakan pelatihan atau BIMTEK baik itu secara lokal ataupun usul kepada Kementerian Pendidikan untuk menjadi narasumber di daerah-daerah. Selanjutnya guru-guru bisa membentuk komunitas belajar. Di Samarinda sudah ada diimplementasikan Bu, yaitu adanya kelompok kerja guru pembimbing khusus. Mereka ada musyawarah yang dimana setiap waktu musyawarah bisa men-sharingkan masalah-masalah yang dihadapi di kelas ataupun di sekolahnya, sehingga dari musyawarah tersebut diharapkan ada pencerahan atau solusi bagaimana cara penanganan anak-anak peserta didik penyandang disabilitas ini. Selanjutnya harapannya strateginya ada beasiswa untuk program luar biasa sehingga memicu motivasi supaya adik-adik yang lulusan SMA bisa ada beasiswa PLB. Selain itu Dinas Pendidikan juga harus melaksanakan strategi mengusulkan formasi tadi itu sesuai dengan analisis beban kerja. Baik Bu Prof, ini ada tadi tantangan di sekolah, sekarang tantangan di unit kami yaitu unit layanan disabilitas. Tantangannya itu belum tersedianya tenaga kesehatan yang memang sangat supporting terhadap pelayanan kami, terutama seperti dokter, terapis, dan psikolog klinis. Saat ini memang sudah ada psikolog yang mendiagnosa untuk anak-anak yang diduga disabilitas, namun untuk tenaga dokter dan terapis secara resmi memang belum ada. Adanya adalah tenaga-tenaga honor sarjana pendidikan yang melakukan kegiatan stimulasi. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah mengusulkan pemenuhan ketersediaan tadi kepada BKP SDM dan Dinas Pendidikan, diusulkan kepada Kemendagri. Selanjutnya solusinya yang lain bisa juga melaksanakan kerjasama dengan institusi bidang kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit supaya dapat menugaskan dokter atau tenaga kesehatannya secara berkala ke unit layanan disabilitas atau ke sekolah-sekolah yang di mana ada peserta didik penyandang disabilitas. Bagaimana strateginya? Strateginya Dinas Pendidikan yang bekerja sama dengan ULD menyusun daftar kebutuhan pegawai dan juga kita dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Baik, kesimpulannya adalah peraturan pemerintah mendukung penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas berupa sarana prasarana, berupa ketersediaan guru, ketersediaan anggaran, sehingga mereka bisa merasakan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan, karena sesungguhnya anak berkebutuhan khusus tidak dikirim kepada guru yang spesial,
justru merekalah yang membuat guru menjadi spesial. Baik, terima kasih. Makan durian dengan kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.